Bismillahirrahmanirrahim. Dari pesantren sana. Beliau ngomong, Fik, menurut ente musik itu apa hukumnya? Ana ngomong, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan haram dan satu menyatakan halal. Dan ana milih yang halal. Bicara masalah musik nih, apa tidak termasuk berlebih-lebihan orang yang mengharamkan musik? Kok bisa sesuatu yang nyaman, yang menghantarkan tidur kita, membuat hati ini menjadi menghayal tuh, kok bisa haram, Ustaz? Kita aja dengar suara-suara burung itu halal gitu. Suara-suara yang indah. Kok ada orang yang ngomong musik itu haram? Dari mana, Ustaz? Kemudian apa masalah ini bukan masalah khilafiyah, Ustaz? Kalau memang ada ulama yang mengatakan haram, mungkin ada yang mengatakan halal juga. Sebelum jawab ini, saya akan menceritakan kejadian berapa tahun yang lalu. 1315 Hijriah. 20 tahun yang lalu. Ana belajar di sebuah pesantren. Pesantren itu namanya, nggak apa-apa Ana sebutin nama pesantren. Nanti diedit aja kalau memang nggak boleh ya. Pesantrennya pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah di kota Bondowoso. Jauh di ujung timur sana. Sebuah pesantren modern. Belum kenal sunnah pesantren itu. Tapi guru-gurunya top, hebat-hebat. 5 tahun anak sekolah di pesantren, kita dididik untuk mencintai musik. Dididik untuk mencintai musik. Bahkan kita tiap pekan ada acara marawish ya. Sambil joget-joget. Kita diajari main trompet, main macem-macem. Karena ketika itu buat kita musik itu halal. Bahkan kiai kita di pondok itu jangan ditanya, kelasnya kelas nasional tuh. Hebat. Bahkan nama beliau harum tertulis di buku-buku sejarah. Dan di pesantren kita punya klub drum band paling terkenal. Bahkan pernah main di istana. Klub itu. Kita nggak pernah tahu. Buat kita musikal pas 5 tahun di pesantren terjadi keributan. Keributan itu terjadi, ada ustadz-ustadz yang ngomong musik haram. Akhirnya terjadi dialog antara dua pesantren. Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso dan pesantren Al-Irsyad Al-Islami Tengaran Salatiga. Dialog terjadi antara dua pesantren yang Bondowoso benar-benar Masya Allah. Mereka itu kalau musik bukan cuma diajarkan, dicintai. Kita mencintai musik itu. Ketika itu, yang namanya main trompet, main apa, anak-anak itu pada pinter-pinter semua. Terjadi dialog. Dialog itu seru. Kita kan masih santri ya. Kita nonton tuh dari jendela di sebuah perpustakaan. Semua kitabnya pada gede-gede semua yang dibawa. Masya Allah, mana nih yang menang gitu kan. Pas sholat isya, imamnya itu baca surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian itu melampaui, melangkahin Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibaca. Anak ingat sampai sekarang. Oh, ini mungkin masalah itu. Perdebatan yang tidak ketemu ujungnya. Selesai mereka debat, ternyata di pesantren kita itu ada beberapa teman dari Al-Irsyad sana yang pindah. Yang dia kenceng. Kita punya guru-guru yang mengabdi dari Al-Irsyad itu, pesantren kita, benar-benar mereka memusuhin namanya musik gitu. Maka terjadi ada bentrok di dalam pesantren itu sendiri. Antara kubu yang menghalalkan dan yang mengharamkan.
Ana ditanya, ketika itu ana ingat ana sebagai ya ketua OSIS-nya lah di pesantren. Kita tiap sore di pesantren itu, tiap sore mesti nyetel musik. Tapi sama gurunya nggak boleh ada syairnya. Jadi instrumen ya, instrumen aja disetel. Kita main bola, olahraga apa itu disetel. Suatu saat ketika ana nyetel, datang teman dari pesantren sana. Dia ngomong, Fik, menurut ente musik itu apa hukumnya? Ana ngomong, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan haram dan satu menyatakan halal. Dan ana milih yang halal. Kita namanya anak-anak waktu itu. Kita yang penting, oh ini kan berarti khilaf boleh lah. Orang semua punya kitabnya gede-gede gitu kan. Sama tuh kitabnya. Berarti boleh. Ana katakan sama dia. Ana nggak ngerti masalah hukum pada waktu itu. Bahkan kita sudah mendarah daging walaupun kita nggak jadi musisi ya, belum kita waktu itu. Karena kita mau jadi ustadz, cuma ustadz yang suka musik. Jadi seperti itu. Sudah berlalu kejadian itu. Tetap. Namun seorang muslim kan dituntut untuk belajar, untuk mengkaji. Apa benar seremeh itu kita boleh memilih? Setiap ada perselisihan kita boleh memilih. Ada khilaf nih di antara para ulama, ente milih yang mana? Ya ana milih yang enak lah. Apa boleh seperti itu? Atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati? Ternyata tidak semua khilaf. Laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun fihi hadzun minan nawar. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Itulah yang kemudian ana mengkajinya. Ana belajar. Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab. Ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Imam yang 4. Kita bicara imam yang 4. Siapa yang bisa menyebutkan imam yang 4 bersama tanggal matinya? Nah, masa nggak ada mah? Oh, ada tuh di sebelah sono. Fadhal. Imam yang pertama, Abu Hanifah, 150 Hijriah, alhamdulillah. Yang kedua, Imam Malik bin Anas, 179, betul. Anak koreksi betul nggak? Anak lihat di sini. Nah, fadhal. Nah, 204 Hijriah. Imam Ahmad 241 Hijriah, Masya Allah. Kasih double, 2 hadiah, double hadiah minimal, Masya Allah. Satunya buku lah, kasih buku nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu imam yang 4. Dari mulai Abu Hanifah 150. Pada 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, Imam Abu Hanifah. Meninggal 150. Pas meninggalnya Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Maka dikatakan matal imam wa wulidal imam. Meninggal seorang imam dan dilahirkan kembali seorang imam. Yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Malik 179. Kemudian Imam Syafi'i 204 dan Imam Ahmad 241. Subhanallah. Itu imam yang 4 berpendapat haram. Saya ngomong, mau milih madhab yang mana anak ini? Kalau 4-nya haram, ada madhab lain kata dia. Madhab Zahiri itu ngomong halal. Ibnu Hazm tadi. Ibnu Hazm nih. Ibnu Hazm ini menyatakan halal. Coba kita lihat kapan Ibnu Hazm lahir dan kapan imam yang terakhir meninggal. Siapa yang tahu Ibnu Hazm itu lahir kapan? Ada yang tahu? Ana harus nyontek juga jemaah. Ibnu Hazm ini beliau dilahirkan tahun 384 Hijriah. Imam yang terakhir meninggal kapan? 241. Jadi 143 tahun ya. Betul. 143 tahun kemudian lahir Ibnu Hazm. Dia meninggal tahun
456. Jadi perbandingan meninggalnya dengan meninggalnya Imam Ahmad 200 tahun kira-kira. Ibnu Hazm ini berpendapat bahwasanya musik itu halal. Ana ngomong kira-kira bisa diterima enggak ya? Kalau Ana mau ikut hawa nafsu Ana waktu itu, Ana akan ikut Ibnu Hazm. Tapi setelah dipikir-pikir, masa imam yang 4 nih salah? Kemudian satu imam nih benar. Pendapat dia itu ternyata mendhaifkan semua hadis. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm yang menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang musik. Kemudian dia mengatakan, kata dia, tunggu nih, mana perkataan Ibnu Hazm? Kullu ma ruwiya fiha batilun maudhu. Semua hadis yang diriwayatkan tentang musik ini adalah batil, nggak benar dan palsu. Kok bisa? Masa imam yang 4 nerima hadis palsu sama hadis batil? Ana jadi bingung, kayaknya enggak. Maka kita lihat nih, bagaimana pendapat ulama tentang hadis-hadis yang katanya Ibnu Hazm semuanya batil dan palsu. Ternyata Ibnu Hazm ini seorang alim ulama yang besar, yang senior, tapi dia bukan ahli hadis. Sosok ahli hadis yang lebih dari beliau, Imam Bukhari umpamanya. Imam Bukhari mensahihkan hadisnya. Ibnu Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, mensahihkan hadisnya. Maka ana ngomong, sepertinya harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah benar yang katanya Ibnu Hazm itu semua hadis tentang musik itu batil dan palsu? Kalaupun ada yang sahih, ya nggak sorry gitu kan, nggak ada penyebutan musik itu nggak ada. Maka di sini kita tidak akan merendahkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah sosok ulama senior, dan ketika kita mengkoreksi pendapat Ibnu Hazm, kita tidak mengkoreksi pendapat itu dengan pendapat kita. Siapa ente gitu loh, baru jadi ustadz udah berani jelek-jelekan Ibnu Hazm. Lah, ma'adzallah kita menjelek-jelekan Ibnu Hazm. Kita berbicara tentang agama nih. Kita membandingkan antara pendapat yang mengatakan halal dan haram. Bukan masalah makruh ini. Antara satu di ujung neraka, yang satu juga di ujung neraka. Yang mengatakan haram berarti dia, ya sudah, yang melakukannya bisa masuk neraka. Yang mengatakan halal, kalau ternyata dia menghalalkan yang haram, maka dia juga berbahaya urusannya ketika menghalalkan yang haram. Ibnu Hazm adalah ulama senior, beliau memiliki buku-buku yang banyak sekali. Tapi tetap buat ana, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih agung buat ana. Kita ini orang awam mau ikut siapa? Orang awam kan biasanya taklid kan ya, ikut-ikutan. Kita mau, Ustaz, ana ini nggak tahu dalil, Ustaz. Cobalah ana kepingin tahu siapa sih yang berpendapat ini. Imam Syafi'i, alhamdulillah, udah ana ikut Imam Syafi'i. Nggak apa-apa, karena kita mungkin nggak bisa untuk mengkaji dalil. Tapi dilihat antara imam-imam itu mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih berilmu dalam permasalahan yang sedang diperdebatkan itu. Nah, jangan dulu. Semua ulama setelah Ibnu Hazm taklid Ibnu Hazm. Semua ulama. Ulama mutaakhirin yang ada sekarang dari ulama-ulama Azhar ya. Mereka itu hanya menyambung perkataannya Ibnu Hazm, menguatkan perkataannya Ibnu Hazm. Karena imam, sampai disebutkan imam yang menghalalkan musik itu Ibnu Hazm. Jadi semuanya itu jadi akarnya Ibnu Hazm. Nggak ada. Yusuf Qaradawi. Gimana? Yusuf Qaradawi juga. Iya, umpamanya Syekh Yusuf Qaradawi, Abu Zahra, ulama Mesir, kemudian Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir, yang di buku-buku mereka menyebutkan bahwasanya musik itu halal selama tidak membuat orang itu lalai gitu ya. Itu halal. Siapa imam mereka? Ibnu Hazm. Jadi pokoknya ini di Ibnu Hazm. Kalau kita bisa mengkaji pendapatnya Ibnu Hazm, selesai semuanya. Selesai semuanya. Karena ada di pokoknya ini. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm itu? Dia mengatakan itu tadi. Semua. Syekh Albani mengatakan hadis dhaif, kalau semuanya dhaif, kalau banyak itu bisa jadi hasan. Hadisnya banyak sekali, nggak ada tuh, batil. Maka kita lihat bagaimana ya pendapat-pendapat ulama hadis tentang hadis-hadis musik. Berkaitan dengan gangguan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam,
Tadi kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang kafir membuat orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Qur'an Karim. Mereka mengatakan wal ghaufi. Kalian ucapkan ucapan-ucapan yang kosong. Ucapan-ucapan yang tidak berguna. Supaya orang itu meninggalkan Al-Qur'an Karim. Disebutkan salah satu gaya orang-orang Arab itu dengan menyanyi-nyanyi. Supaya orang nggak baca Al-Qur'an. Dan sekarang pun kita lihat umat Islam lebih sering mendengarkan nyanyian, menyanyi-nyanyi daripada baca Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran. Sampai ucapan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, ketika mereka tahun 65 itu mau menyerang Mesir, ya, mau mengambil Palestina pada waktu itu, apa kata mereka? Ka'sun wa ghaniyah, ka'sun wa ghaniyah. Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu midfa, 1000 meriam. Mereka tahu kekuatan umat Islam di Al-Quranul Karim. Makanya dibikin oleh orang-orang kafir bagaimana orang-orang tidak bisa mendengarkan Al-Quranul Karim. Kalau sekarang kita lihat hiburan-hiburan di mana-mana. Itu salah satu usaha untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quranul Karim. Dan kita lihat ya, orang kalau sudah mendengarkan nyanyian itu tenggelam dalam nyanyian itu. Na'udzubillah min dzalik, ya anak-anak muda sekarang. Di masjid ini, ana sering katakan, sebenarnya yang datang ke masjid itu orang udah pada benar semua. Udah baik-baik, ya udah pada sholat, udah mau kebaikan. Tapi antum lihat, kalau konser musik, yang datang pakai baju hitam, sama tengkorak-tengkorak, iya, mereka nggak datang ke rumah Allah, enggak. Mereka lebih cinta dengan yang seperti itu. Dan itu banyak di negeri kita. Acara-acara di televisi yang membuat orang meninggalkan Al-Quranul Karim. Maka perlu kita memboikot itu beberapa TV yang ada. Nggak perlu ditonton. Itu termasuk mengganggu kita dari membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau dikatakan apa hubungan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dengan gangguan dakwah Rasulullah SAW, itu salah satu yang digunakan oleh orang-orang kafir untuk memalingkan umat Islam dari Al-Quran Karim. Dan kita harus belajar apa sih sebenarnya hukum musik dan lagu-lagu itu, supaya kita tahu jangan sampai anak Quran gak hafal. Sebagian anak-anak itu Masya Allah hafal lagu ini lagu itu, sampai ada orang tua dulu antum ingat ada lagu apa? Cecak Rowo. Nah, tuh anak kecil-kecil pada hafal. Bapaknya seneng, lihat-lihat, anak-anak bisa. Masya Allah. Maka hati-hati ya. Tolonglah orang tua berusaha untuk meninggalkan yang seperti itu. Kita lihat perjuangan Rasul SAW, begitu dahsyatnya. Masa sekarang kita tinggal mengamalkan Islam itu berat banget. Nggak perlu kita dipukulin sholat, nggak perlu. Tolong aja, tolong waktunya kita bangkit kembali. Alhamdulillah rumah-rumah Quran sudah banyak. Dulu nggak ada rumah Quran. Tempat-tempat tahfidz nggak ada. Anak-anak di sekolah yang diajarin malah bagaimana anak itu pinter musik, ngaji nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting bisa musik. Bahkan kesenian yang ada seperti itu di berbagai sekolahannya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.